Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menggembirakan dunia dengan Hari Raya Santo Yosef, Bapa atau suami dari Bunda kami, Bunda Maria. Semoga teladan hidup Santo Yosef yang selalu setia menjadikan kehendak-Mu sebagai kehendak tertinggi dalam hidupnya, juga menjadi teladan bagi kami sebagai putra-putri Allah, putra-putri Santo Yosef yang hidup di zaman sekarang, untuk selalu mencari kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 16, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yakub mempunyai anak Yusuf suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santo Yosef. Dengan merayakan Hari Raya Santo Yosef, gereja mengingatkan kita akan seorang pribadi dan kepala keluarga yang memiliki banyak keutamaan. Namun pada hari ini kita merenungkan dua keutamaan saja. Pertama, Santo Yosef adalah seorang yang taat kepada hukum agama.
Ketaatan ini lahir dari kepercayaannya akan sabda Tuhan. Berbeda dengan Bunda Maria yang berhadapan langsung dengan malaikat Gabriel, Santo Yosef ditemui malaikat selalu dalam mimpi. Namun walaupun hanya bertemu dalam mimpi, Santo Yosef selalu taat melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Sebab ia yakin dan percaya bahwa yang disampaikan malaikat itu merupakan kehendak Tuhan sendiri. Kedua, Santo Yosef adalah orang yang rendah hati. Meskipun perannya sangat penting dalam kehadiran Yesus Sang Penyelamat, dia bukanlah orang yang menonjolkan diri dalam perannya sebagai kepala keluarga kudus Nazaret. Dia hanya disebut pada beberapa peristiwa awal dalam proses kelahiran Tuhan Yesus. Ia berkarya dalam kesunyian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Yosef adalah pribadi sejati. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk mencontoh teladan hidup dari Santo Yosef ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita membolak-balik kitab suci, khususnya bacaan Injil, maka hampir jarang kita temukan dalam kisah-kisah Injil tokoh Yusuf. Tokoh Yusuf atau Yosef yang kita rayakan hari ini sangat jarang diceritakan dalam kitab suci, kecuali pada kisah kelahiran Yesus. Matius menampilkan sosoknya sebagai seorang yang sedang dilema dalam mengambil keputusan antara bertahan dengan Maria yang sedang mengandung atau menceraikannya diam-diam. Dalam pergulatannya itulah Allah bertindak melalui malaikat yang memintanya untuk mengambil Maria sebagai istri. Pilihan ini pun bukan sesuatu yang mudah, mengingat konsekuensi besar yang menanti kemudian. Hal yang mengagumkan dari pergulatan Yusuf adalah bahwa ia masih mendengarkan dan mematuhi kehendak Allah di atas kegelisahan pribadinya. Dalam pergulatannya, Yusuf, kegalauan dan persoalan hidup menjadi lebih jernih ketika kehendak Allah menjadi takaran tunggal dalam mengambil keputusan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup kita pun tak lepas dari pilihan-pilihan yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan tertentu. Apa ukuran yang kerap kita gunakan dalam mengambil keputusan dalam hidup? Alih-alih mendengarkan dan mematuhi kehendak Allah, kita kerap tergoda untuk mengedepankan keinginan pribadi, sehingga keputusan yang kita ambil seringkali adalah apa yang bagi kita akan terasa menyenangkan dan nikmat. Kita gampang kecewa ketika keputusan-keputusan yang kita ambil justru ternyata keliru. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tokoh Yusuf yang hari ini kita rayakan pestanya menjadi contoh bagi kita bagaimana seharusnya bergumul dengan hidup. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk selalu berani mendengarkan kehendak Allah. Keputusan yang didasari oleh kemarahan, sakit hati, emosi, dan dendam pasti bukan sebuah keputusan yang baik dan benar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita terus berlangkah maju bersama, menjadikan teladan hidup Santo Yusuf atau Santo Yosef dalam menggumuli kehidupan kita di zaman sekarang. Teladan hidup dari Santo Yosef dalam berbagai menghadapi macam-macam tantangan kiranya dapat menjadi guru yang baik bagi kita. Maka mari kita berlangkah maju bersama. Semoga hidup kita semakin sesuai dengan contoh teladan hidup Bapak Santo Yosef, dan pada akhirnya kita diantar untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.